Selamat pagi, Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ucapan syukur awal tahun di saat ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan bahwa kita telah diperkenankan melewati tahun 2020 dengan selamat dan memasuki tahun baru tahun 2021 dengan tidak kurang suatu apapun. Kita tahu bahwa di tahun 2020 yang lalu bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa di seluruh dunia merupakan tahun yang berat karena munculnya virus kecil yang tidak kasat mata bernama COVID-19. Tiba-tiba saja perjalanan kita di tahun 2020 lalu bagaikan merayap di dalam lorong yang gelap dengan ancaman kematian di setiap saat. Di sekeliling kita banyak kita lihat, bahkan kita alami korban berjatuhan, nyawa melayang, keluarga mengadu ditinggalkan dengan senyap, perusahaan bangkrut, pabrik gulung tikar, mata pencarian lenyap, pekerjaan hilang, menyebabkan banyak orang menjadi kesusahan, bahkan terpuruk. Sementara itu sampai saat ini virus masih belum dapat dikendalikan dengan tuntas. Terasa waktu berjalan demikian lambat di tahun 2020. Adakah di tahun 2021 ini jalan kita akan tetap berada di lorong yang gelap? Ataukah akan segera berakhir? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Banyak orang bingung, cemas, bahkan pesimis dan putus asa untuk melangkahkan kaki masuk di tahun yang baru ini. Namun kita sebagai orang percaya harus tetap yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sehingga dengan langkah pasti kita akan berjalan bersama Tuhan di setiap kehidupan kita di tahun baru ini. Dengarkanlah panggilan berbakti yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu, karena Engkaulah yang memberikan kami kehidupan dan selalu menyertai kami sepanjang tahun 2020 yang lalu, dan memberikan kami kesempatan untuk melangkahkan kaki di tahun yang baru ini, tahun 2021. Ya Tuhan, pada tahun 2020 yang lalu memang terasa berat karena pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia. Membuat banyak perubahan terjadi di dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami, sehingga kami bisa kembali beribadah bersama-sama saat ini, meskipun melalui media sosial. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, pada saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami yang melayani di saat ini, baik MC, singer, pemain musik, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu, serta seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini. Kiranya ibadah yang kami laksanakan di saat ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya mau jadi dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Dan ajari kami selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan, dan selalu memberikan yang terbaik untuk pelayanan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memang tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi kita semua. Tapi mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini, dengan semangat yang baru,
Kita bangkitkan gairah kita untuk lebih lagi melayani dan memuliakan Tuhan kita. Dan kita yakini bahwa ketika kita berjalan bersama Yesus, semuanya akan dipulihkan. Kita angkat pujian Bangkit Gereja Tuhan Sekarang. Dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saat ini dari kitab 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 akan dibacakan oleh Singer. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Begini firman Tuhan, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Jemaat. Namun sebagai pujian pengantar firman Tuhan untuk mempersiapkan hati kita angkat pujian Yesusku Dahsyat. Bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kepada Bapak Gembala Jemaat dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kain yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Selamat pagi, selamat tahun baru 1 Januari 2021. Pertolongan Tuhan yang kita alami sepanjang tahun 2020 sangat ajaib dan luar biasa. Bagi kita orang percaya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan sebagai bekal rohani bagi kita menjalani kehidupan di tahun 2021. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang daripada-Mu, dan kami menjalani kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Hamba-Mu memohon pertolongan-Mu supaya dapat menjelaskan firman-Mu dengan benar, dan setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkannya diberkati melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mengawali tahun 2021, 1 Januari menjadi langkah awal bagi kita, bagi kami jemaat-Mu untuk menyerahkan hidup dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana pengalaman Bapak, Ibu, Saudara sepanjang tahun 2020? Tentu menjadi satu perjalanan hidup yang sangat dinamis ya, karena banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Bukan saja diri kita, tetapi semua orang di seluruh dunia menghadapi pergumulan yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Puji Tuhan, pemerintah sudah menyiapkan vaksin bagi kita semuanya, tinggal pelaksanaannya. Dan kita terus memohon agar Tuhan memberkati sehingga melalui vaksin ini pandemi COVID-19 dapat segera dilenyapkan dan kita dapat hidup dengan normal yang baru. Tema khotbah pada pagi hari ini, 1 Januari 2021, menjadi bekal rohani bagi kita untuk menjalani kehidupan 1 tahun yang akan berlangsung ini. Berani membuka jendela masa depan. Dari kitab Mazmur 121 ayat 1-8, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Mazmur 121 ayat 1-8 kita menemukan
perjalanan hidup saya dan saudara ini di dunia ini bagaikan sedang berziarah, atau bagaikan perjalanan seorang musafir. Namanya berziarah kan tidak terlalu lama di tempat itu, karena segera kembali ke tempat asalnya. Seperti musafir yang sedang mengadakan perjalanan, tentu ada tempat yang dituju. Perjalanan hidup saya dan saudara, pemazmur menggambarkan, dan ini menjadi satu nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah umat Tuhan. Umat Tuhan yang dimulai dari janji Allah kepada Abraham, bahwa melalui Abraham, keturunannya itu akan beroleh berkat bagi bangsa-bangsa. Melalui Abraham, orang yang percaya kepada Allah akan beroleh berkat Tuhan. Dan perjalanan umat Tuhan itu digambarkan melalui firman-Nya di kitab Keluaran. Bagaimana Tuhan menuntun umat pilihannya keluar dari tempat perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Dan janji Tuhan digenapi. Tuhanlah yang menjadi pertolongan dan perlindungan dalam kehidupan umatnya. Matahari tidak menyakiti mereka, terbukti Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan, sehingga umat Tuhan tidak terbakar oleh matahari, karena sudah berada di padang gurun, kena sinar matahari bagaimana? Bisa terbakar orang di sana, bisa kekeringan di sana tubuhnya. Tetapi Tuhan menyediakan tiang awan yang menaungi mereka kemanapun mereka pergi. Pada waktu malam, Tuhan menghangatkan mereka dengan tiang api. Tuhan melindungi mereka. Ketika Raja Balak memerintahkan Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, Tuhan mengubah itu menjadi berkat. Nah, ini kan berarti Tuhan menyertai mereka. Dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai jemaat Gloria Kayen hari ini, penyertaan Tuhan yang dulu pernah Dia lakukan terhadap umat pilihannya, terhadap gereja Tuhan dalam perjalanan sejarah, melewati aniaya, melewati orang-orang yang jahat, musuh kebenaran, mereka dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kita juga percaya bagi kita gerejanya hari ini, bagi kita jemaat Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara melihat judul di bawah ini, berani membuka jendela masa depan, membuka jendela. Membuka jendela ini banyak makna kalau saudara mau mengartikan. Ketika orang berada di penjara, ketika jeruji penjara itu membuka baginya untuk bisa melihat keluar, jendela jeruji penjara itu menjadi satu pengharapan. Kapan waktunya aku bisa keluar dan menghirup udara bebas. Bagi seseorang yang berada di rumah sakit, yang sedang dirawat, yang sedang opnam, ketika melihat keluar melalui jendela, dia juga menaruh pengharapan, tiba saatnya ketika aku sudah dinyatakan sembuh, sehat, aku bisa pulang ke rumah dan bisa menghirup udara yang segar, bisa menjalani kehidupan seperti biasa, membuka jendela. Tetapi bisa juga dimaknai ketika seseorang itu berada di penjara dan menanti hukuman mati.
membuka jendela menjadi ketakutan dalam hidupnya. Karena ketika jendela dibuka, pintu dibuka, dia akan menuju kepada kematian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berani membuka jendela masa depan ini menjadi satu gambaran. Ya. Tahun 2020 sudah bersama-sama kita lewati. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada mara bahaya di luar. Bagaimana tahun 2021? Hidup bagaikan ziarah. Hidup bagaikan musafir. Perjalanan hidup kita di dunia ini merupakan sebuah ziarah menuju surga. Nah, ini kebahagiaan kita orang percaya. Tiba waktunya ketika selesai berziarah kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Sehingga dengan satu kesadaran bahwa hidup yang kita jalani ini bagaikan sedang berziarah di dunia ini. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16 memberikan satu nasihat bagi kita. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ini menjadi semakin meneguhkan bagi saya dan saudara, kita ini orang asing di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semakin diteguhkan bahwa kita ini pendatang di bumi, dan bagi para pahlawan iman yang dijelaskan di kitab Ibrani pasal 11, rupanya mereka mempercayai bahwa mereka sedang menuju tanah air surgawi yang telah dipersiapkan bagi Allah. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kita memaknai hidup ini? Namanya perjalanan hidup. Selain melewati padang rumput yang hijau dan mata air yang segar, pasti juga kita akan melewati lembah kekelaman. Jadi begini, meskipun kita bagaikan musafir sedang berziarah di bumi ini, tetapi kita ini kan masih menjalani hidup ini entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi, entah 50 tahun, ini kan masih misteri. Meskipun demikian jangan sampai kita menjalani hidup ini dengan sia-sia begitu loh. Jangan sampai kita juga terlalu dicengkram di dunia ini, bahkan diikat olehnya sehingga kita melupakan tanah air surgawi. Sudah semakin terbelenggu di bumi ini. Bisa oleh kenyamanan, kenikmatan, atau juga oleh penderitaan. Nah, itulah sebabnya tahun 2021 bagi kita ya masih misteri ya. Karena ini perjalanan hidup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namanya perjalanan hidup itu yang digambarkan oleh Mazmur 23 itu bagai kadang-kadang melewati padang rumput yang hijau. Ada sumber mata air yang menyegarkan. Tetapi juga bisa jadi kita dibawa untuk melewati lembah kekelaman. Itulah sebabnya
Amsal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Seperti kitab Yakobus juga memberikan nasihat, jika Tuhan mengizinkan. Jadi di satu sisi kita menjalani hidup ini, jangan membanggakan diri, saudara bisa buat apa saja. Jangan juga merasa pesimis sehingga wah sama saja masa depan suram sehingga tidak berani melangkah. Tidak berani membuka jendela untuk menatap masa depannya. Kita menghadapi masa depan yang masih berupa misteri. Bagian kita itu kan mempersiapkan diri, melakukan yang bisa kita kerjakan. Ditambah kita ini mempercayakan hidup pada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ini yang menjadi sukacita kita dalam menjalani hidup ini meskipun masih misteri. Tetapi kalau di dalam Tuhan, di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kita akan melewati dengan ketenangan. Jadilah tenang supaya dapat berdoa. Jangan gelisah hatimu, tetaplah nantikan pertolongan Tuhan. Bagaikan kita sedang berjalan, setelah kita menoleh ke belakang, loh kok ada 4 tapak kaki, bukankah saya sendiri yang berjalan, harusnya tapak kakinya 2, tetapi kok ada 4, rupanya disitulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Meskipun misteri, tetapi kita meyakini Tuhan menjaga, memelihara saya dan saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalani tahun 2021 ini. Langkah awal di 1 Januari ini. Yang menjadi pertanyaan, beranikah Bapak Ibu Saudara membuka jendela untuk masa depanmu? Atau saudara tutup rapat-rapat lalu ditutup lagi dengan gorden sehingga hanya kegelapan yang ada di ruanganmu? Atau saudara membuka itu dengan satu pengharapan bahwa ketika aku melihat cahaya matahari, aku melihat kehidupan di luar sana, aku mau juga menjadi berkat di sana. Ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara bisa bayangkan ketika melihat gunung itu kan, di satu sisi ada keindahan, di satu sisi ada bahaya di sana. Sehingga pada saat kita berani untuk melangkah di tahun 2021 ini, berarti ada satu tekad, ada satu keyakinan bahwa yang aku akan jalani ini karena mempercayakan hidup kepada pertolongan Tuhan. Beraninya kami, beraninya saya, beraninya kita, itu karena mempercayakan hidup kepada pertolongan Tuhan. Yang pemazmur gambarkan ketika dia melihat pegunungan, melayangkan matanya, melihat gunung-gunung. Dari mana pertolongan ini? Di satu sisi ada harapan, ada cita-cita, ada keindahan di sana. Tetapi di sisi lain ada mara bahaya, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada ancaman yang bisa kapan saja terjadi. Itulah sebabnya pemazmur meyakinkan dirinya, aku mau berani melangkah. Kalau digambarkan ini jendela, aku mau membuka jendela ini. Karena aku mempercayakan hidupku kepada pertolongan Tuhan.
Di bagian yang lain Tuhan juga menggambarkan bahwa dirinya itu bagaikan gunung batu perlindungan, gunung batu pertolongan. Tuhan itu sendiri berkata bahwa dialah gunung batu keselamatan. Di atas gunung batu ini aku mendirikan jemaatku. Yang di dalamnya alam maut tidak bisa mengalahkan. Jadi gambaran gunung, pegunungan yang ada di depan. Ini kan menjadi satu tantangan bagi kita. Apakah kita mau menjalani dengan ketakutan? Apa kita mau menjalani dengan percaya diri yang berlebihan? Ini menjadi satu persoalan juga. Tetapi tempat yang paling nyaman adalah ketika kita berlindung di gunung batu Tuhan. Itulah sebabnya mempercayakan hidup kepada pertolongan Tuhan ini harus ditanamkan dalam hidup saya dan saudara. Hidup memang masih misteri, perjalanan hidup ini bisa terjadi apa saja di depan. Bisa bahagia, diberkati, sukses, berkelimpahan, atau bisa juga kita bagaikan melewati lembah kekelaman. Beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu ya, ini dari berita, seorang nenek menyimpan uangnya. Uangnya itu dalam bentuk ringgit, dia orang Malaysia. Jadi kalau dirupiahkan itu 1 miliar. Rupanya dia simpan uang itu di kaleng. Apa yang terjadi kalau saudara lihat di gambar di bawah ini? Uangnya hancur dimakan serangga. Dia berharap kaleng ini menjadi pertolongan dia nantinya kalau dibutuhkan. Pada saat dibuka kaleng itu, uang yang dia simpan yang nilainya 1 miliar kalau dirupiahkan, itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Hancur. Lalu tempat yang aman menyimpan uang di mana, Pak? Ya. Saudara bisa cari tahu ya di mana yang aman. Tidak perlu diberitahu saya nanti. Kadang-kadang orang kelihatannya tidak punya uang tapi uangnya banyak, disimpan di kaleng. Tapi hati-hati, ada serangga yang bisa merusak. Firman Tuhan katakan apa? Ngengat dan karat bisa merusak dan menghancurkannya. Lalu simpan di surga, gimana nyimpannya apa? Apakah dilempar, dibawa naik pesawat ke surga? Saudara minta hikmat sama Tuhan. Jangan sampai hal-hal materi jasmani duniawi ini menjadi sumber pertolongan. Itulah sebabnya mengawali tahun 2021 ini melalui kitab Mazmur 121 kita menemukan bahwa Tuhan Engkaulah sumber pertolonganku. Di dalam Engkau kami aman dan tenang. Engkau memelihara kami. Engkau memberkati kami. Engkau menuntun langkah kami. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak diperdaya oleh ilah-ilah zaman ini. Ada orang yang membanggakan tubuhnya yang kekar, yang hebat, yang sehat. Ketika kena sakit penyakit, jadi kurus, dia jadi sedih. Ketika tubuhnya tidak berdaya lagi, dia jadi sedih. Itulah sebabnya kita kembali diingatkan, ingat sumber pertolongan saya dan saudara di dalam Tuhan. Sebab ini kalau tidak dikumandangkan ini kadang-kadang ilah-ilah zaman ini memikat menipu daya. Sehingga meskipun mendengar khotbah, dijelaskan firman Tuhan, karena ini cengkeramannya lebih kuat ya saudara, ketika menghadapi itu akan goncang. Itulah sebabnya ayo buang jauh-jauh, bahkan tidak usah dipakai lagi ilah-ilah zaman ini. Gunakan firman Tuhan sebagai sumber nasihat. Tuhan Engkaulah sumber pertolonganku. Apalagi di dunia ini yang bisa jadikan sumber pertolongan ya.
Ada banyak cerita ya, berkaitan dengan orang berinvestasi inilah itulah. Dia berpikir ini nanti akan untung besar ya, sehingga dia menginvestasikan uangnya. Tetapi ketika ada perubahan terjadi, harusnya dia untung lalu anjlok semuanya dan tidak ada keuntungan. Akhirnya jadi apa? Jadi stres, jadi gila. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga memperingatkan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Uangnya tidak jahat, tidak apa-apa, benda mati kok. Tapi yang jahat itu diri kita. Ketika dirasui dengan ketamakan, ketika kita membiarkan diri dikendalikannya, sehingga menjadi akar kejahatan. Uang kita perlukan, ya memang perlu, tetapi uang bukan segala-galanya. Kita datang kepada Tuhan karena Dialah sumber pertolongan kita. Yang kedua, berani membuka jendela masa depan. Melihat dan melangkah dengan iman. Supaya apa kita membuka itu? Membuka jendela masa depan kita. Supaya kita bisa melihat dan melangkah dengan iman. Kalau tadi Tuhan sumber pertolonganmu digambarkan dengan tangan yang sedang berdoa. Alkitab yang terbuka. Alkitab sebagai sumber yang menasehati kita, yang merubah kelakuan kita. Doa menjadi satu gaya hidup kita, bahwa kita bergantung pada penyertaan Tuhan. Sedangkan melihat dan melangkah dengan iman ini di ayat 3, 4, dan 5 berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan. Dalam hal apa? Banyak hal dia mendapat pertolongan Tuhan. Membiarkan kakimu enggak goyah, benar berjalan 40 tahun di padang gurun. Tuhan buat tali kasutnya tidak koyak dan kakinya tidak bengkak. Ini kan luar biasa pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita ini selalu melihat mujizat itu yang heboh-heboh begitu ya. Padahal mujizat dalam kehidupan hari demi hari itu kalau kita merenungkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita bisa bekerja, berangkat bekerja, entah naik motor atau naik sepeda, entah naik mobil, itu berangkat selamat, pulang selamat, itu bertahun-tahun itu apa enggak berkat penyertaan Tuhan. Kita bisa menikmati makan minum hari demi hari dengan bukan karena penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita bagaikan raja wali yang terbang dengan matanya yang tajam, dengan melewati angin yang bisa menghembus tubuhnya. Tetapi dia tetap tenang dan terbang. Ini gambar Raja Wali seperti ilustrasi di bawah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk apa terbang seperti itu? Supaya kita bisa melihat dengan iman. Supaya kita bisa melangkah dengan iman juga. Perjalanan ini masih 365 hari. Semua bisa terjadi. Hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan, hal yang memberkati, hal-hal yang membuat kita terpuruk bisa terjadi. Itulah sebabnya milikilah mata yang melihat seperti mata Yesus yang penuh dengan belas kasih. Tangan seperti tangan Yesus yang segera mengulur memberi pertolongan. Hati yang seperti Yesus yang melimpah dengan cinta kasih. Sehingga kita bisa melihat dan melangkah dengan iman. Sudah didoakan, sudah digumuli. Bertumbuh dalam firman. Jadi kalau kita menjalani kehidupan ini dengan sembrono, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Sesuka hati kita. Itu akan tiba pada saatnya
itu akan mengalami kehampaan. Sama kalau kita menjalani hidup ini dengan penuh ketakutan, dengan ketakutan yang berlebihan. Melihat dengan pesimis, nggak ada harapan. Ya buahnya akan seperti yang saudara pikirkan tadi. Ketika kita melihat, wah ini rasanya pesimis ini. Ini sepertinya tahun 2021 ini tambah parah nih ya. Tambah parah sungguhan menurut perkataanmu ya. Itu sebabnya melalui Mazmur 121 ini suruh membangun rasa kepercayaan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan aku mau melihat dan melangkah dengan iman. Aku mau mengalami bagaimana kakiku tidak goyah. Aku mengalami bahwa Engkau yang menjagaku, yang tidak terlelap. Tuhan, Engkaulah penjagaku dan Engkaulah naunganku. Wah ini kan satu sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hidup yang mau tenang, mau nyaman di dekat Tuhan. Apa yang bisa membuat kaki goyah? Kalau ada salah, ada dosa, kaki kita jadi goyah. Goyah. Kalau kita tidak membereskan perilaku hidup kita, manusia lama kita, perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan, bisa goyah nggak? Oh, bukan hanya goyah, itu kakinya tidak bisa gerak. Karena beban begitu merintangi hidup saya dan saudara. Bagaimana mata kita bisa melihat dengan iman, sedangkan mata kita selalu digunakan untuk angkara murkaan. Mata ini mempunyai satu pengaruh ya. Kalau matanya itu dari hatinya itu timbul hati yang baik, yang tulus murni itu matanya itu bisa meneduhkan. Ya. Tapi kalau di hatinya itu penuh dengan hawa nafsu, dengan hal-hal yang berdosa itu matanya bisa menakutkan. Penuh dengan kelicikan. Apakah kita mau menjalani hidup seperti itu? Dengan mata yang licik, dengan mata yang jahat? Enggak, kita mau melihat dengan mata dengan iman. Tuhan, Engkaulah yang menjaga dan melindungiku. Sehingga aku melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman itu kita mengerjakan bagian kita. Mengerjakan pekerjaan pemberian Tuhan. Kadang-kadang kita ini mintanya pekerjaan yang hebat, yang dahsyat ya. Tapi cocok enggak dengan karaktermu? Sanggupkah kamu mengerjakannya? Jangan hanya terbuai dengan visi yang hebat itu ya boleh sih bervisi, tapi kalau visi itu hanya diangan-angan nggak pernah dilakukan gitu kan. Itu hanya menyengsarakan orang yang punya visi. Visinya enggak bisa diraih, hanya dia stres memikirkan, bukannya mengerjakan tapi mikir terus ya. Akhirnya jadi kepalanya rambutnya rontok dan tidak kelihatan indah. Bagian Raja Wali yang terbang ya, melihat dengan matanya, dengan kepak sayapnya. Ayo kita arungi, kita jalani sama-sama bersama Tuhan tahun 2021. Mari kita saling mendukung dalam doa. Gembala mendoakan jemaat, jemaat mendoakan gembalanya. Kita bareng-bareng ayo membangun jemaat Tuhan ini. Kita mulai lagi persekutuan-persekutuan dengan tetap menjaga prokes. Ayo kita tetap menjalani kehidupan ini dengan normal, tapi normal yang baru. Di mana kita bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Dengan mata iman, dengan melangkah dengan iman. Kalau dulu saudara hanya dengar cerita dari orang, saatnya saudara sendiri yang mengalaminya. Yang ketiga, berani membuka jendela masa depan. Ayat 6, 7, dan 8 berkata,
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berani membuka jendela masa depan karena apa? Karena di luar sana banyak yang bisa kita kerjakan, yang berguna dan yang memberkati bagi sesama. Sekarang apa gunanya pernyataan matahari tidak menyakiti engkau siang hari, bulan tidak menyakiti engkau pada malam hari, tetapi engkau masih menyakiti sesamamu dengan perkataanmu sepanjang tahun. Nah ini, ayo kita saling mengevaluasi ya. Hidup ini indah kalau kita jadi berkat. Hidup ini membahagiakan kalau kita ini rukun. Bahkan firman Tuhan sendiri yang mengatakan kalau hidup rukun dan sejahtera, Tuhan memerintahkan berkat menaungi. Di luar sana loh, banyak yang bisa kita kerjakan. Daripada kita hanya menutup jendela kita, menambah lagi dengan korden sehingga jadi gelap. Ya Pak, beranilah melangkah. Di luar sana banyak yang bisa kita kerjakan dan yang memberkati, yang berguna dan memberkati sesama kita. Mari kita jadikan tahun 2021 ini kesempatan waktu pemberian Tuhan. Agar kita ini semakin berguna jadi berkat bagi sesama. Jangan jadi apa? Orang yang hobinya itu menyakiti orang lain, tidak boleh. Ada yang hobinya itu curang, ada yang hobinya menang sendiri, ada yang hobinya itu macam-macam yang negatif lah ya. Masa kita ini sudah hidup bertahun-tahun, sudah kenal firman Tuhan, masih suka mengenakan manusia lama kita. Jangan. Di luar sana Tuhan katakan ladang sudah menguning. Ya. Kalau di konteks Indonesia ya padi sudah menguning. Ayo jangan berpangku tangan, jangan takut melihat masalah, jangan takut melihat pergumulan yang besar. Kerjakan. Sabit satu demi satu, tangkai itu satu rumpun padi itu sabit. Bawa hasil panen. Diolah jadi berkat. Hidup ini kan seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Masalah banyak Pak, oh banyak, enggak apa-apa. Kalau banyak masalah itu berarti Tuhan memberi bahu yang kuat supaya kita bisa memikul beban itu. Ya. Saya enggak ada masalah Pak, oh puji Tuhan berarti kamu udah sempurna ya. Ntar lagi Tuhan jemput ya kalau udah sempurna. Saudara pernah lihat orang pasang genting itu ya. Jadi genting itu kan dulu waktu saya di pengalaman bangun gedung gereja bersama dengan tetangga itu dibantu masang kap itu. Jadi genting itu dilempar gitu. Saya di atas nangkep langsung ditaruh, yang satu lagi masang. Sebenarnya kalau kita memaknai pergumulan masalah kehidupan kita itu diserahkannya pada Tuhan. Lemparkan, tata rapi sehingga jadi indah. Jangan beban pikul sendiri. Ayo kita bangkit Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai tahun 2020 itu menjadikan kita sebagai jemaatnya jadi tidak bisa gerak, tidak bisa apa-apa, terpuruk ya. Di acara berjemaat sudah tidak lagi antusias ya, tapi di statusnya itu antusias tuh, jalan-jalan kemana itu ya. Macam-macam yang dikerjakan. Nah itulah sebabnya ayo kita berani membuka jendela masa depan. Di luar sana banyak yang bisa kita kerjakan. Selagi Tuhan memberikan nafas hidup bagi kita, itu artinya
ada kesempatan bagi kita untuk hidup berguna dan jadi berkat. Sekali lagi ya, jangan gunakan waktu yang singkat dalam hidup ini untuk mengerjakan yang sia-sia, yang tidak berguna. Itu seluruh energi kita akan terkuras habis tapi tidak ada guna. Rasul Paulus menggambarkan bagaikan pelari yang berlari tanpa arah tujuan. Kayak setrika itu, ilir mudik. Kalau setrika sih masih ada hasilnya, pakaian jadi rapi. Tapi kalau berlari tanpa tujuan itu kan hanya melelahkan tubuh saja. Atau seorang petinju yang memukul tanpa kena sasaran itu kan hanya menguras tenaga saja. Itulah sebabnya melalui Mazmur 121 ini menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita berani membuka jendela masa depan kita. Dibuka lalu lihat dengan iman supaya kita bisa melangkah dengan iman. Lihatlah di sana pertolongan Tuhan itu nyata dan ajaib. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu terjadi kalau kita melangkah. Kalau tidak pernah melangkah, tidak ada lagi mujizat di situ. Mujizat tidak terjadi. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya membelah laut Teberau itu kan Tuhan belah. Tapi ketika Musa nggak mau, nggak berani, bahkan tongkatnya ini disimpan dia sendiri, ya tidak ada mujizat terjadi. Sama dengan kita. Ketika anak yang membawa bekal 5 roti 2 ikan itu diserahkan pada Yesus, lalu jadi apa? Jadi 12 bakul, sisanya semua kenyang. Kadang-kadang kita perlu dengan iman, ayo ini serahkan pada Tuhan supaya jadi berkat yang melimpah. Jangan seperti cerita nenek tadi ya di Malaysia itu, simpan uangnya 1 miliar, akhirnya uangnya nggak bisa dipakai. Dimakan serangga, dengan ngadan karat merusaknya. Bisa jadi kalau saudara simpan hari ini uang lalu dinyatakan tidak berlaku lagi pakai uang baru, pusing enggak? Mari kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan itulah yang menjadikan aku bisa berani melihat gunung-gunung yang ada di depanku. Sehingga aku bisa berani berkata bahwa Tuhan Engkaulah pertolonganku. Dengan iman aku mau melihat dan melangkah. Dan dengan karya hidupku aku mau berguna menjadi berkat bagi sesama di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, nasihat firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong dan berkati kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan yang hari demi hari hidup yang kami jalani ini menjadi satu kesaksian yang cemerlang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita di saat ini. Amin. Sebagai nyanyian respon firman Tuhan di saat ini kita angkat satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari
di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Doa penutup dan doa berkat oleh Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, rangkaian kebaktian mengawali tahun 2021 ini sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur masih dapat menjalani hidup
di tahun yang baru ini. Mengawali di tanggal 1 Januari tahun 2021 ini, kami sudah disegarkan oleh nasihat firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan percaya akan penyertaan-Mu dan melangkah dengan satu tekad bahwa hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Kami akan menjalani hidup ini ya Bapa. Kami mohon Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Gloria Kayen. Atas tiap pribadi, atas tiap rumah tangga, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menjalani hidup ini, marilah kita memohon. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus menuntun langkah hidup kita, sehingga hidup yang kita jalani ini menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menuntun langkah hidup kita untuk hidup dikendalikan oleh Roh-Nya, sehingga kita menyala-nyala, bersemangat dalam menjalani hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa dan penyerahan hidup kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat Gloria Kayen, selamat tahun baru. Mari kita melangkah di tahun 2021 ini. Satu langkah awal bagi kita menjadi langkah selanjutnya untuk berjalan bergandengan tangan dalam kasih dan memandang penyertaan Tuhan. Sekali lagi, saya sebagai gembala jemaat mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kita. Salam Maranatha.